Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang teori asam basa. Materi ajar kelas 11 semester kedua. Ada beberapa pengertian teori asam basa. Ada 3, yakni yang pertama teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga teori asam basa G.N. Lewis. Kita masuk ke teori asam basa Arrhenius. Dalam teori asam basa Arrhenius, asam adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air dapat menghasilkan ion H+ atau ion H3O+. Contohnya, HCl dalam bentuk aqua menghasilkan H+ dalam bentuk aqua ditambah Cl- dalam bentuk aqua. Contoh yang kedua yaitu HNO3 dalam bentuk aqua menghasilkan H+ dalam bentuk aqua ditambah NO3- dalam bentuk aqua. Contoh yang ketiga, H2SO4 dalam bentuk aqua menghasilkan 2H+1 dalam bentuk aqua ditambah SO4-2 dalam bentuk aqua. Pengertian basa menurut Arrhenius. Basa adalah suatu zat yang apabila terlarut dalam air akan menghasilkan ion OH-. Contohnya, yang pertama, KOH dalam bentuk aqua akan berubah menjadi K+1 dalam bentuk aqua ditambah OH- dalam bentuk aqua. Contoh yang kedua, NaOH aqua berubah menjadi Na+1 dalam bentuk aqua ditambah OH-1 dalam bentuk aqua. Contoh yang ketiga, CaOH 2 kali dalam bentuk aqua menghasilkan Ca2+ dalam bentuk aqua ditambah 2OH-1 dalam bentuk aqua. Teori asam basa yang kedua, yakni teori asam basa Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah suatu spesies kimia, baik itu molekul ataupun ion, yang dapat mendonorkan suatu proton kepada spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain, sebagai proton donor. Yang kedua, yakni basa menurut Arrhenius. Basa menurut Bronsted-Lowry adalah suatu spesies kimia, atau baik itu molekul maupun ion, yang dapat menerima suatu proton dari spesies kimia yang lain, atau dengan kata lain sebagai proton akseptor. Sebagai contoh, HF dalam bentuk aqua ditambahkan dengan H2O dalam bentuk liquid menghasilkan H3O+1 dalam bentuk aqua ditambah F-1 dalam bentuk aqua. HF di sini bersifat asam, sedangkan H2O dalam bentuk liquid bersifat basa. Sehingga dalam persamaan Bronsted-Lowry ini, asam basa Bronsted-Lowry ini terjadi asam basa konjugat. Teori asam basa yang ketiga, yakni menurut G.N. Lewis. Menurut G.N. Lewis, asam adalah suatu spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah suatu spesies yang dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Sebagai contoh, persamaan reaksi berikut. BF3 ditambah NH2. BF3 ditambah NH3 menghasilkan BF3NH3.
Bf sebagai asam karena menerima pasangan elektron bebas dari NH3, sedangkan NH3 disebut basa karena memberikan pasangan elektron bebasnya. Ada beberapa sifat larutan, yakni pertama, pH larutan. Air murni merupakan elektrolit lemah. Ionisasi air merupakan reaksi kesetimbangan dari H2O dalam bentuk liquid ditambah H2O dalam bentuk liquid mengalami reaksi kesetimbangan menjadi H3O positif 1 dalam bentuk aqua ditambah OH- dalam bentuk aqua, di mana K sama dengan konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O yang akan menghasilkan Kw sama dengan konsentrasi H3O plus 1 dikali konsentrasi OH-1. Untuk air murni, H3O plus 1 itu konsentrasi H3O plus 1 sama dengan konsentrasi OH-. Jadi, nilai Kw sama dengan konsentrasi H3O plus 1 dikali konsentrasi OH-1 itu sama dengan konsentrasi H3O plus 1 dikali konsentrasi H3O plus 1 sama dengan konsentrasi H3O plus 1 kali pangkat 2. Jadi konsentrasi H3O plus 1 sama dengan 1 dikali 10 pangkat minus 7. Air murni dikatakan netral karena H3O plus 1, konsentrasi H3O plus 1 itu sama dengan konsentrasi OH-1 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 7 molar. 1 kali 10 pangkat minus 7 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Karena konsentrasi H3O plus 1 dan konsentrasi OH-1 sangat kecil, maka untuk memudahkan pembicaraan digunakan istilah pH dan pOH, di mana pH sama dengan min log konsentrasi H3O plus 1 dan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Untuk air murni atau larutan netral pada suhu 25 derajat Celcius, pH sama dengan pOH sama dengan minus log 1 kali 10 pangkat minus 7 sama dengan 7. Jadi secara otomatis pKw sama dengan pH ditambah pOH sama dengan 14. Sifat suatu larutan elektrolit ditentukan oleh banyaknya konsentrasi H3O plus 1 dan konsentrasi OH-1. Jika konsentrasi H3O plus 1 sama dengan konsentrasi OH-1, pH sama dengan pOH sama dengan 7, maka larutan itu bersifat netral. Yang kedua, jika konsentrasi H3O plus 1 lebih besar dari konsentrasi OH-1, maka pH lebih kecil dari 7 dan pOH lebih besar dari 7, maka larutan akan bersifat asam. Yang ketiga, jika konsentrasi H3O plus 1 lebih kecil dari konsentrasi OH-, maka nilai pH sama lebih besar dari 7 dan nilai pOH lebih kecil dari 7, maka larutan akan bersifat basa. Untuk mengetahui suatu larutan bersifat asam atau basa, diperlukan indikator atau pH meter. Suatu indikator akan berwarna tertentu pada pH tertentu. Kekuatan asam basa dan tetapan kesetimbangan ionisasi asam basa. Asam kuat, derajat ionisasi mendekati 1 atau alfanya mendekati 1. Contoh HCl. HCl dalam bentuk aqua ditambah H2O dalam bentuk liquid menghasilkan
H3O+ dalam bentuk aqua ditambah Cl- dalam bentuk aqua. Dimisalkan HCl jumlahnya sama dengan X mol, maka jumlah molnya juga H3O+ 1 dalam bentuk aqua itu mendekati X mol. Jadi konsentrasi H3O+ 1 itu sama dengan konsentrasi HCl. Jadi KOH, jadi K konsentrasi H2O sama dengan Ka, sama dengan konsentrasi H3O+ 1 dikali konsentrasi Cl- dibagi konsentrasi HCl, di mana Ka merupakan tetapan ionisasi asam. Untuk suatu asam lemah yang terlarut dalam air, Ha dalam bentuk aqua, ionisasinya yakni Ha dalam bentuk aqua ditambah H2O dalam bentuk liquid menghasilkan H3O+ 1 dalam bentuk aqua ditambah A-1 dalam bentuk aqua, di mana konsentrasi Ha yakni X mol, sehingga konsentrasi H2O juga mendekati X mol, sehingga konsentrasi H3O+ 1 itu mendekati X mol. Begitu pula dengan konsentrasi A-1 dalam bentuk aqua itu mendekati X mol. Jadi konsentrasi H3O+ 1 itu sama dengan akar Ka dikali konsentrasi Ha, di mana konsentrasi Ha adalah konsentrasi asam. Ada beberapa catatan dari persamaan reaksi ini, yakni harga Ka kurang dari 1 kali 10 pangkat minus 7, maka akan bersifat asam sangat lemah. Jika nilai Ka antara 1 kali 10 pangkat minus 7 hingga 1 kali 10 pangkat minus 2, maka akan bersifat asam lemah. Jika nilai Ka antara 1 kali 10 pangkat minus 2 sampai 1 kali 10 pangkat 3, maka akan bersifat asam kuat. Jika nilai Ka lebih besar dari 1 kali 10 pangkat 3, maka akan sifat asamnya akan sangat kuat. Untuk basa, reaksinya yang terjadi yakni BOH dalam bentuk aqua mengalami reaksi kesetimbangan menjadi B+1 dalam bentuk aqua ditambah OH- dalam bentuk aqua, di mana Kb sama dengan konsentrasi B+1 dikali konsentrasi OH-1 dibagi konsentrasi BOH, di mana Kb merupakan nilai tetapan ionisasi basa. Basa kuat mempunyai nilai K yang besar, sedangkan basa lemah mempunyai nilai K yang kecil. Sebagai contoh soal, yakni pertama, berapakah pH larutan HCl 0,1 m? Cara menjawabnya yakni pertama, HCl dalam bentuk aqua berubah menjadi H+1 dalam bentuk aqua ditambah Cl-1 dalam bentuk aqua. Jadi nilai konsentrasi HCl adalah 0,1 mol. Jadi nilai konsentrasi H+ itu mendekati 0,1 mol. Karena HCl merupakan asam kuat, maka konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi HCl, yakni 0,1 mol per liter. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 0,1 atau sama dengan min log 10 pangkat minus 1. Itu nilainya sama dengan 1. Contoh kedua, berapakah nilai pH dari 100 ml suatu larutan yang mengandung 0,4 gram NaOH
mRNaOH itu sama dengan 40. Cara menjawabnya, pertama kita menghitung dulu molnya. Mol NaOH sama dengan gram NaOH dibagi dengan mRNaOH, yakni 0,4 gram dibagi 40 sama dengan 0,01 mol. Jadi konsentrasi NaOH itu sama dengan 0,01 mol dibagi volumenya, yakni 0,1 liter atau 100 ml. Itu sama dengan 0,1 mol per liter. Jadi konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi NaOH sama dengan 0,1 mol per liter. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 0,1 sama dengan 1. Jadi pH sama dengan 14 kurang pOH sama dengan 14 kurang 1 sama dengan 13. Sekian materi teori asam basa. Terima kasih.